Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar gembira kaum muslimin. Alhamdulillah, dengan dilaporkannya pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang kepada pihak kepolisian atas berbagai kasus penistaan agama, dan juga setelah melalui proses hukum, pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang ini akan segera menjadi tersangka. Karena pihak kepolisian dari Bareskrim Polri sudah melakukan penyidikan, kemudian tidak akan lama lagi nama tersangka akan segera dipublikasikan. Kita simak videonya. Sekarang kan sudah dalam proses penyidikan, dan karena penyidikannya itu yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia, kalau masih ada lagi entah siapa, nanti kan lihat hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa kali lagi ke depan. Pak, bagaimana penting itu harus ditindak secara hukum. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dan percayakan ke aparat, karena aparat itu punya tim ahli juga. Ya, kalau memang pemerintah ini bisa adil, kemudian tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran, insya Allah masyarakat ini tidak akan bertindak sendiri. Masyarakat tidak akan main hakim sendiri. Karena masyarakat ini sebenarnya mereka taat kepada hukum. Mereka patuh dan tunduk kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Hanya saja kadang-kadang hukum yang berlaku itu seperti pisau. Dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga membuat masyarakat ini tidak puas terhadap hasil atau keputusan hukum yang berjalan. Kemudian mereka bertindak sendiri, main hakim sendiri. Ya. Nah, itu tadi informasi dari Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Kali ini kita simak informasi langsung dari Bareskrim Polri. Kita simak videonya. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Kita harus tetap memantau perkembangan kasus yang sedang berjalan ini, kaum muslimin. Dan berharap mudah-mudahan pihak pemerintah terkait yang menangani kasus ini bisa benar-benar transparan dan juga adil ketika memproses dan memutuskan hukumnya nanti. Dan semoga tuntutan masyarakat ini bisa terpenuhi, terutama tuntutan agar Al Zaitun ini ditutup atau dibubarkan, atau diambil alih oleh pemerintah, kemudian dikelola oleh tenaga-tenaga ahli yang punya kapasitas keilmuan dan pemahaman yang baik di bidang agama. Kalau tuntutan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, maka sepertinya akan sangat beresiko. Dan bukan mustahil akan menimbulkan kericuhan, karena masyarakat tidak puas terhadap keputusan pemerintah. Apalagi ketika hanya Panji Gumilang saja yang dijerat hukum, sementara Al Zaitun tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan, baik pengurus, tenaga pengajar, dan sebagainya akan tetap diisi dengan orang-orang yang lama. Orang-orang yang mereka memiliki pemahaman, kemudian memiliki visi dan misi yang sama. Dan kemarin memang ada informasi dari Bapak Mahfud MD sendiri bahwa kegiatan di Al Zaitun ini akan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja akan ada di bawah bimbingan dan pengawasan Kementerian Agama. Kita simak videonya. Kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Al Zaitun yang terdiri dari 2 kelompok, satu pondok pesantren, yang kedua sekolah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, alias sampai perguruan tinggi, itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama yang selama ini memang menjadi pembina. Lalu yang ketiga, tertib sosial dan keamanan masyarakat itu dikoordinasikan oleh gubernur. Ya, dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal setempat. Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, lalu ada Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah itu yang
Jadi kalau keputusan pemerintah hanya Panji Gumilang saja yang diberikan keputusan hukum, sementara Al Zaitun ini dibiarkan berjalan seperti biasa, diurus dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang memiliki pemahaman dan juga meneruskan visi misi yang sama, visi misi yang sudah ada, ini sama saja bohong namanya. Apa bisa dipercaya mereka akan berubah kaum muslimin? Meskipun dikatakan akan ada di bawah binaan dan juga pengawasan Kementerian Agama. Karena selama ini kita sudah menyaksikan, selama ini mereka juga ada di bawah binaan dan pengawasan Kementerian Agama. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Berpuluh-puluh tahun mereka masih dengan leluasa, berpuluh-puluh tahun mereka dengan leluasa mendoktrin santrinya dengan pemahaman-pemahaman agama yang tidak sesuai dengan syariat yang ada. Dan kalau tidak sesuai dengan syariat yang ada, itu namanya sesat. Sudah menyimpang dari pemahaman yang benar. Artinya selama berpuluh-puluh tahun, mereka leluasa mendoktrin santrinya dengan pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyimpang. Dan ternyata aman-aman saja. Jadi keputusan yang tepat, selain Panji Gumilang diberikan keputusan hukum, Al Zaitun pun harus diberikan keputusan hukum. Diputus segala akses yang memungkinkan mereka untuk bisa kembali mengajarkan doktrin-doktrin sesat mereka yang selama ini mereka ajarkan. Dan salah satu caranya bisa dibubarkan atau ditutup itu Al Zaitun. Kemudian santri-santrinya bisa dipindahkan ke pondok-pondok pesantren yang jelas-jelas mengajarkan pemahaman agama yang benar. Kemudian asetnya kan bisa dijadikan untuk aset negara. Bisa dijadikan ibu kota negara yang baru, pengganti Jakarta. Tidak harus susah-susah pindah ke Kalimantan. Atau bisa diambil alih penuh oleh pemerintah. Artinya Al Zaitun ini tetap dibiarkan sebagai lembaga pendidikan atau pondok pesantren, akan tetapi kendalinya dipegang penuh oleh pemerintah. Diganti semua pengurusnya, diisi dengan tenaga-tenaga yang memang mereka memiliki kapasitas keilmuan dan juga pemahaman yang baik di dalam agama Islam. Intinya, jangan sampai ada celah untuk mereka bisa kembali lagi mengajarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kalau memang pemerintah ini mau serius untuk menuntaskan polemik yang ada di Al Zaitun selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.